Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sebuah minibus terjun hingga menimpa atap rumah warga di Balikpapan. Setelah sempat diadang petugas, akhirnya wartawan diizinkan masuk ke tempat pembuangan akhir sampah Sambutan. Setelah terlambat hampir 6 jam dari jadwalnya, kedatangan jemaah Haji Tarakan disambut haru keluarga. Evakuasi minibus dari atap rumah warga ini terjadi di kawasan Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah pada Selasa malam. Minibus bisa berakhir di atap rumah warga setelah terjun bebas dari perbukitan. Warga dan ketua RT menyatakan peristiwa itu bermula saat mobil berbalik arah usai mengantar anak dari pemilik mobil ke gereja. Dalam perjalanan pulang itulah minibus tiba-tiba terjun ke dalam jurang dan menimpa rumah warga. Berada di depan rumah, di teras lagi bagusin ini, boot. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Tapi keluarganya abang selamat semua? Keluarga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang. Semuanya puji Tuhan selamat semua. Dari atas ini Pak, ini di atas ini ada gereja, habis ngantar anaknya dan ini berniat untuk kembali pulang. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih 5:30 tadi Pak, kejadiannya. Untuk warga PRT sendiri apakah gimana? Kebetulan warga yang rumahnya ketimpa, alhamdulillah selamat Pak, tidak ada korban jiwa. Jadi kebetulan ada 2 warga yang lagi nonton, kemudian ada kejadian ini. Meski atap rumah warga sampai jebol, Babin Kamtibmas memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Jadi tadi sekitar jam 6 sore, saya dihubungin oleh Ketua RT Pak Joko, dan kebetulan rekan saya juga, menginformasikan bahwa telah terjadi mobil terjun di rumah warga. Setelah itu saya mendatangi TKP untuk mendata apa yang menjadi tujuan dari laporan dari Ketua RT. Apakah ada korban dalam peristiwa ini? Untuk saat ini setelah saya data tidak ada korban. Mobil yang berhasil dievakuasi ini selanjutnya dibawa ke bengkel. Sementara lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Kobaran api yang membakar permukiman warga di Kampung Long Iram, Kabupaten Kutai Barat ini terjadi Rabu dini hari. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya areal yang terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Petugas yang berupaya memadamkan kobaran juga menemui kendala akibat terbatasnya peralatan pemadam. Catatan Polsek setempat terdapat 40 bangunan yang ludes dilalap api. Dari jumlah tersebut terdapat bangunan kantor desa dan gedung PKK. Banyaknya jumlah rumah yang terbakar karena lokasinya dekat dengan pasar desa yang lama. Kecamatan Long Iram telah terjadi kebakaran untuk lokasi di pasar lama. Adapun jumlah rumah yang terbakar ada 40 yang terdiri dari kios,
dan 2 kantor Kampung Longiram Kota serta kantor PKK. Untuk penyebab masih dilakukan penyelidikan, korban jiwa sementara belum ada laporan atau pengaduan dari masyarakat nihil. Untuk langkah yang dilakukan, masyarakat melakukan penyiraman secara tradisional dengan menggunakan alkom. Penyelidikan terkait sebab musabab kebakaran masih dilakukan oleh polisi. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Truk bak terbuka inilah yang dimanfaatkan BPBD saat memindahkan material tanah longsor di kawasan Jalan Sejati, Gang 3, Sambutan Samarinda, Rabu siang. Sementara pengerukan tanahnya menggunakan ekskavator mini. BPBD harus bekerja keras karena material tanah longsor sudah menutup jalan hingga menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Warga menyatakan longsor terjadi Selasa siang usai diguyur hujan sejak semalam. Mereka menyebut sedikitnya 2 rumah yang terdampak oleh material longsor. Hujan deras, mulai yang hujan satu malam setengah hari itu. Mulai malam Selasa hujan sampai hari Selasa siang. Ini kejadiannya yang hujan terakhir yang dari jam 8 sampai jam 12. Siang ya? Siang. Ada berapa kepala keluarga sini, Bu? Sini ada Pak Najarudin, di bawah ada Pak Romanus. Pak Romanus. Jadi sini ada 4 jiwa, di bawah ada 4 jiwa juga. Jadi 8 ya? 8. Pihak BPBD mengakui penanganan longsor di Samarinda cukup banyak dan meluas. Tercatat 50 titik longsor yang harus ditangani. Gerak mereka pun tak bisa cepat karena peralatan yang dimiliki hanya 1 unit. Saat ini di Kota Samarinda memang masih ada lebih daripada 50 titik yang mesti kita tangani, gitu kan? Tapi kita bersama dengan dinas terkait, PUPR maupun yang lainnya, sama-sama kita kerjain semua. Artinya alat kan satu-satunya, Pak. Perlu nggak di penambahan alat untuk di BPBD, Pak? Ya, untuk di BPBD sendiri memang alat heksam ini kita cuma punya 1. Insya Allah kalau memang ada jalannya tahun ini kita dapat bantuan lagi dari BPBD Provinsi yang bisa membantu kita dalam penanganan selain yang sudah ada maupun yang dibantu bersama-sama dengan PUPR Kota Samarinda. Ya, selama penanganan nih, Pak, rekan-rekan dari operator maupun apa kendalanya di lapangan, Pak? Ya, jadi kendala yang paling besar memang adalah cuaca. Memang beberapa waktu terakhir ini kan sering turun hujan. Nah, itu yang mungkin agak memperlambat pekerjaan kita. Tapi insya Allah kalau cerah dan lancar semua bisa kita selesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Untuk mengantisipasi longsor susulan, petugas mengimbau warga lebih berhati-hati, terlebih curah hujan masih cukup tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.